Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wahid, Isnain, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Tamaniyah, Tis'ah, Ashrah. Anak-anak hebat, sudah hafal dengan angka-angka tersebut? Nah, kali ini kita akan mempelajari bilangan-bilangan tersebut dalam bahasa Arab. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat? La'allana fi hirasatillah. Aywa. Fi hadhil munasabah al-mubarakah sanata'allamu 'aidan an-darsi al-lughatil arabiyyah. Baik anak-anak semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, tadi kalian sudah melihat cuplikan video angka 1 sampai 10. Sudah pada hafal belum dengan angka-angka ini? Nah, kalau belum hafal, kalian bisa ulang lagi cuplikan tadi dan kalian hafalkan angka 1 sampai angka 10. Jadi, tema yang akan kita pelajari itu tentang adat wal ma'dud. Ya, adat wal ma'dud. Apa itu adat dan ma'dud? Nah, nanti akan kita simak, kita akan mengenal apa itu adat dan ma'dud. Baik, sebelum pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Hayya nabda bi basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Adat wa ma'dud. Mari kita mengenal apa itu adat ma'dud. Oke, Bu Guru punya contoh di sini yaitu thalathatu kutubin. Ya, thalathatu kutubin yang artinya salah satu berarti 3, kutubin itu adalah jamak dari kitabun. Artinya kitabun buku, ya. Jadi buku-buku. 3 buku, ya, 3 buku. Jadi kita akan mengenal apa itu adat dan apa itu ma'dud. Salah satu di sini disebut dengan adat, ya, adat. Dia sebagai bilangannya 3, ya, adat. Sedangkan kutubin dia disebut dengan ma'dud, ya, ma'dud yang terbilang atau yang dihitung. Jadi di sini adalah benda yang dihitung. Adatnya, angkanya ada 3. Oke, nah kalau di bahasa Indonesia, kenapa pakainya kutubin ya, bukan kitabun? Kalau di bahasa Indonesia kita bisa buku, ya buku, 1 buku, 2 buku, 3 buku, semua tetap menggunakan buku. Tapi dalam bahasa Arab kita menggunakannya berbeda. Nah di sini selain kita akan mengenal ini, dalam adat dan ma'dud kita harus mengenal juga tentang mufrad, musanna, dan jamak. Tentu kalian sudah pada tahu ya, mufrad itu adalah kata tunggal, musanna itu kata jamak, musanna itu 2 dan jamak itu lebih dari 3. Ya, musanna itu ganda, jamak itu lebih dari 3. Nah, ini tadi pengenalan-pengenalan tentang adat dan ma'dud yang harus kalian ketahui. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan memberikan kepada kalian al-amthilah adat wal ma'dud fil hiwar, contoh adat dan ma'dud dalam percakapan. Silahkan kalian perhatikan, ada beberapa percakapan yang akan Bu Guru ambil. Di sini adalah Arif dan Ali. Nah, Arif bertanya, kam masjidan fi qaryatika ya Ali? Berapa masjid di desamu wahai Ali? Masjidun wahidun. Ya, masjidun wahidun, 1 masjid. Masjidun wahidun berarti dia menggunakannya mufrad, 1 ya. Kemudian percakapan berikutnya, kam raq'atan salat subhi? Berapa rakaat salat subuh? Ya, raq'atan isnatani, 2 rakaat. Berarti di sini musanna, isnatani, raq'atani isnatani. Ya, menggunakannya musanna. Berikutnya, percakapan berikutnya, Aisyah dan Nabila, kam kitaban fi haqibatuki? Salah satu kutubin.
ya. Berapa buku di tasmu? Salah satu kutubin. Dia menggunakannya jamak. Salah satu kutubin. Jamak itu lebih dari 3. Nah, ini adalah contoh-contoh adat wa ma'dud dalam hiwar, dalam percakapan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan contoh-contoh yang lain lagi selain dalam percakapan. Mari kita simak. Ya, kita akan masuk dulu dalam ma'dud lil mudzakkar yang bendanya untuk mudzakkar ya. Karena kalau dalam bahasa Arab ada mudzakkar, ada juga untuk muannas. Nah, di sini ma'dud yang untuk lil mudzakkar, ma'dud lil mudzakkar. Oke. Nah, di sini ada contohnya kitabun ya. Tadi kitabun itu mufradnya kitabun, musannanya kitabani, dan jamaknya kutubun ya. Oke, kita masuk dalam Bu Guru ulang lagi ya. Angka-angka merah di sini adalah adat. Bu Guru bacakan lagi. Ada wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, dan asyaratun. Nah, ini angka-angka ini. Kalian wajib hafal untuk angka-angka tadi. Oke. Nah, di sini ada kitabun, wahidun, kitabani, isnani. Kemudian salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, dan asyaratu kutubin ya. Angka 1 sampai angka 10. Nah, ada perbedaan tidak dalam angka-angka ini? Ada ya. Kita akan melihat ya. Guru akan membagi beberapa bagian. Kalau kita melihat untuk angka 1 mufrad dan musanna 1 dan 2, dia memiliki bentuk yang sama. Sedangkan angka 3 sampai angka 10 dia memiliki bentuk juga yang sama. Berbeda dengan angka 1 dan 2. Oke, kita lihat. Nah, di sini kitabun wahidun dan kitabani isnani. Yang pertama disebutkan adalah ma'dudnya dulu ya, yang dihitung dulu. Oke, yang terbilang dulu, baru wahidun. Kitabun yang dihitung dulu, wahidun angkanya, bilangannya ya. Jadi untuk angka 1 dan angka 2 yang disebutkan adalah yang dihitung dulu. Kemudian kita lanjut ya. Kalau untuk kitabun wahidun harokatnya sama ya. Kitabun wahidun. Kalau seumpama mau dijadikan kitaban berarti wahidan. Kitabin wahidin berarti gitu ya. Jadi angka harokat yang digunakan dalam kitabun wahidun juga harus sama. Oke, kemudian kita masuk dalam salah satun sampai asyaratun ya. 3 sampai 10. Nah, di sini yang disebutkan dulu adatnya dulu. Adat dulu baru ma'dud. Kebalikan dengan yang tadi 1 dan 2 ya. Ma'dud dulu disebutkan, adat dulu disebutkan, adat dulu disebutkan baru ma'dudnya. Oke? Dan tentunya angka 3 sampai 10 yang disebut bendanya tadi ya, ma'dudnya dia harus menggunakan jamak. Paham ya? Jadi adatnya disebutkan, angkanya disebutkan, bilangannya, kemudian bendanya disebutkan tapi menggunakan benda jamak. Oke, ya, menggunakan benda jamak. Contohnya ada di bawah tadi ada kitabun, kitabani, dan kutubun. Nah, berarti angka 3 dan sampai 10 dia wajib menggunakan jamak. Kalau 1 mufrad pasti, kalau musanna 2 ya itu pasti juga menggunakannya musanna. Sebenarnya untuk mufrad dan musanna tanpa harus menyebutkan angkanya kita bisa ya. Baik anak-anak, Guru lanjutkan. Ini adalah adat untuk mudzakkar. Selanjutnya adalah adat lil muannas, benda yang untuk muannas ya. Di sini bedanya apa? Masih sama. Untuk angka 1 dan 2 disebutkan dulu ma'dudnya baru ke adat. Kemudian angka 3 sampai 10 adatnya dulu baru ma'dudnya ya, ma'dud benda yang terakhir. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya untuk angka dalam adat dalam muannas ya, benda yang muannas, ini Bu Guru menggunakan kata sa'atun yang artinya jam ya. Sa'atun. Bisa kalian lihat ya.
sa'atun wahidatun. Nah, berarti wahidatun mengikuti oleh bendanya. Kalau tadi kitabun wahidun berarti wahidun ya. Walau wahidatun berarti sa'atun wahidatun. Jadi angkanya harus sama seperti bendanya. Kemudian sa'atani isnatani ya. Sa'atani isnatani. Oke. Nah, di situ berarti bukan isnani tapi isnata. Ada tunnya jadi isnatani. Oke, ya kalian lihat ya, isnatani. Oke. Selanjutnya yang 3 sampai 10 bendanya muannas itu tidak menggunakan tun, kebalikannya. Nah, kalian perhatikan. Oke, kalian perhatikan perbedaan salah satu kutubin dengan salah satu sa'atin ya. Kalian perhatikan bedanya itu. Kalau bendanya mudzakkar mulai angka 3 sampai 10 bendanya mudzakkar, maka dia menggunakan adatnya, angkanya menggunakan ta marbutoh. Ya, salah satu. Tapi kalau bendanya muannas, taknya dihilangkan. Berarti menjadi salatu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, tamaniyu sa'atin, tis'u sa'atin, asyru sa'atin. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi ada perbedaan antara adat lil mudzakkar dan adat ma'dud lil mudzakkar dan adat ma'dud lil muannas. Oke, perhatikan ini dengan pelan-pelan ya. Jangan sampai terbalik ketika kalian menulis membahasa Arabkan adat dan ma'dud. Oke? Bisa kalian ulang lagi jika kalian nanti masih bingung dengan hal ini. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kalian tadi memperhatikan adat lil mudzakkar dan adat lil muannas, adat ma'dud lil mudzakkar dan adat ma'dud lil muannas ya, bilangan-bilangan untuk laki-laki dan untuk yang perempuan. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk membuat adat ma'dud angka 1 wahid hatta asyroh, 1 sampai 10 dengan kata-kata yang sudah Bu Guru berikan. Oke, contohnya di sini ada kata baitun ya. Baitun mufradnya, kemudian musananya baitani. Nah, kemudian jamaknya buyut. Nah, ini silahkan kalian beri angka ya, beri adat dari 1 sampai 10. Tentu saja baitun, baitani, buyutun mudzakkar atau muannas? Nah, ini adalah mudzakkar ya. Jadi kalian memberi angka sesuai dengan kaidah yang tadi sudah Bu Guru berikan. Kemudian ada babun ya, yang berarti pintu. Musananya babani dan jamaknya abwabun. Oke, jamaknya abwabun. Oke, di sini mudzakkar juga, berarti ketentuan kaidahnya seperti apa? Seperti penjelasan yang sudah Bu Guru berikan tadi. Nah, oke, selanjutnya yang di sini yang muannas ya, ada sa'atun, sa'atani dan sa'atun. Kemudian ada sabburotun, sabburotani, sabburotun ya. Oke, nah itu adalah beberapa contoh yang harus kalian gunakan untuk lebih memahami lagi tentang adat dan ma'dud. Oke Nana, itu tadi tentang adat dan ma'dud. Silahkan kalian kerjakan latihan tadi ya. Semakin kalian akan memperbanyak latihan, semakin paham dengan adat dan ma'dud. Oke, nah pelajari lalu praktekkan ya. Setelah kalian pelajari, kalian praktekkan. Kalian mempunyai benda-benda, nama benda-benda dalam bahasa Arab yang lain, atau mungkin maktabun bisa juga, atau hizanatun, atau jidalun, bisa kalian beri adat dan kalian latihan terus kalian praktekkan untuk lebih memahami tentang adat dan ma'dud. Oke, baik, karena perbanyak latihan agar lebih paham dengan kaidah adat dan ma'dud. Semakin banyak berlatih, semakin kita akan paham dengan suatu materi. Nah, baik anak-anak, itu saja dari Mufia. Mufia cukupkan. Syukron kasiron wa jazakumullah ala ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.